pagi Saklar, selamat pagi semuanya. Hari ini Saklar kita memasuki hari yang ke-77. Dan di hari yang ke-77 ini, pembacaan Alkitab kita terambil dari kitab Rut, pasal yang pertama sampai dengan pasal yang keempat. Dan inilah dia Bible Summary untuk kitab Rut pasal 1 sampai dengan pasal yang keempat. Pada kitab Rut pasal yang pertama dengan judul perikop Rut dan Naomi. Jadi diceritakan pada zaman hakim-hakim memerintah terjadilah kelaparan di tanah Israel. Oleh karena itu ada seorang pria dari Efrata Bethlehem, Yehuda, bernama Elimelek berserta dengan istrinya Naomi dan dengan kedua anaknya pergi mengungsi ke tanah Moab. Tidak lama di tanah Moab, Elimelek pun mati. Oleh karena itu, Naomi tinggal beserta dengan kedua anaknya. Kemudian, kedua anaknya ini yaitu Mahlon dan Kilion mengambil wanita Moab untuk menjadi istri mereka. Yang pertama mengambil wanita bernama Orpa, yang kedua mengambil wanita yang bernama Rut. Setelah 10 tahun berlalu, kedua anak Naomi ini mati, baik itu Mahlon dan Kilion. Oleh karena itu, Naomi mengemasi semua barang-barangnya dan hendak pulang ke Bethlehem ke tanah Israel karena dia telah mendengar bahwa sekarang Tuhan telah memberkati orang Israel sehingga di Israel tidak ada lagi kelaparan. Di tengah perjalanan, Naomi menasihati Orpa dan juga menasihati Rut supaya mereka kembali saja kepada bangsa mereka karena mereka juga masih muda, jadi supaya mereka bisa menikah lagi. Karena menurut Naomi tidak ada gunanya mengikuti dia karena Naomi sudah tua dan tidak mungkin mempunyai anak yang kemudian diberikan kepada mereka untuk menjadi suaminya. Pun lagi kalau hari itu dia punya anak, itu terlalu lama buat Orpa ataupun buat Rut untuk menunggu anak itu menjadi besar. Mendengar nasihat ini, Orpa pun pamit diri dan meninggalkan Naomi. Tetapi Rut tidaklah demikian. Rut tidak mau meninggalkan Naomi. Rut mengatakan bahwa kemanapun Naomi pergi, kesitulah Rut akan pergi. Dimanapun Naomi bermalam, Rut akan bermalam di situ. Rut mengatakan bahwa mulai hari itu, bangsa Naomi adalah bangsanya dan Allah Naomi adalah Allahnya Rut. Dan setelah melihat bahwa Rut ini berkeras tetap mengikuti Naomi, maka Naomi mengizinkan Rut untuk mengikutinya pulang ke Bethlehem. Sesampainya di Bethlehem, maka gemparlah kota itu dan orang-orang bertanya, "Itukah Naomi?" Dan Naomi mengatakan, "Jangan panggil aku Naomi, tapi panggillah aku Mara. Karena Tuhan telah mengacungkan tangannya dan membuat banyak hal yang pahit dalam hidupku. Dengan tanah penuh aku pergi meninggalkan Bethlehem, tetapi dengan tangan kosong aku kembali ke kota ini." Demikianlah Naomi pulang ke Bethlehem bersama dengan Rut. Kemudian kita lanjutkan ke kitab Rut pasal yang kedua dengan judul perikop Rut bertemu dengan Boas. Jadi diceritakan di Bethlehem ini ternyata masih ada kaumnya Elimelek yang kaya raya yang bernama Boas. Suatu hari, Rut meminta izin kepada Naomi untuk pergi ke ladang untuk mengutip jelai yang ditinggalkan oleh para pekerja-pekerja. Kemudian, Rut pun pergi dan ternyata ketika dia sampai, ladang yang didatanginya ini adalah ladangnya Boas. Dan ketika Rut bekerja mengambil bulir-bulir jelai yang ditinggalkan oleh para pekerja-pekerja, maka Boas datang dari Bethlehem. Dan ketika melihat Rut, bertanyalah Boas kepada bujangnya, "Siapakah gerangan wanita ini?" Dan diceritakan oleh bujangnya bahwa wanita tersebut adalah Rut, anak menantu daripada Naomi. Dan oleh karena itu, Boas mendatangi Rut dan mengatakan supaya dia tetap bekerja di ladangnya saja, tidak usah dia pergi ke ladang orang lain. Dan tidak cuma sampai di situ, Boas juga mengatakan apabila Rut haus, dia boleh mengambil air yang dicedok oleh para pekerja-pekerja di ladangnya. Dan setelah jam makan siang, Boas mengajak Rut untuk ikut makan bersama dengan pekerja-pekerjanya. Setelah makan ternyata ada sisanya disimpan oleh Rut. Kemudian Rut melanjutkan pekerjaannya, memungut bulir-bulir jelai yang ditinggalkan pekerja-pekerja. Dan Boas juga memerintahkan kepada pekerja-pekerjanya supaya pekerja-pekerjanya itu dengan sengaja menjatuhkan jelai-jelai gandum yang sedang mereka panen. Demikianlah Rut bekerja di ladang Boas sampai dengan petang.
Ruth memperoleh 1 eva banyaknya jelai yang dia peroleh di ladang Boaz. Sesampainya di kota, di tempat tinggalnya, Naomi bertanya, tadi dia berada di ladang siapa? Dan Ruth menceritakan bahwa hari ini dia berada di ladang Boaz. Setelah mendengar nama Boaz, maka Naomi mengatakan bahwa Boaz adalah masih sanak kerabat daripada Elimelek, dan Boaz ini adalah orang yang wajib menebus mereka. Kemudian kita lanjutkan ke kitab Ruth pasal yang ketiga dengan judul perikop Ruth dan Boaz di tempat pengirikan. Jadi di sini Naomi menasihati buat Ruth agar Ruth menikah lagi atau mencari tempat berlindung agar dia bahagia. Dan di sini Naomi menyuruh Ruth untuk mandi dan berurap dan mengenakan pakaian bagusnya dan pergi ke tempat pengirikan Boaz, dan mengatakan tunggulah sampai Boaz kenyang dan tidur. Apabila nanti dia sudah tidur di pengirikannya, maka singkapkanlah selimutnya dan tidurlah di kakinya. Dan Ruth pun melakukan hal yang sama. Ketika Boaz telah selesai makan dan minum dan hatinya bergembira, maka tidurlah dia di ujung timbunan daripada jelai gandum tersebut. Pada malam hari, Boaz pun terbangun dan meraba-raba di sekelilingnya. Ternyata di sebelah kakinya dia mendapati seorang wanita yang sedang tertidur. Kemudian Boaz bertanya, "Siapakah engkau?" Dan Ruth menjawab Boaz, "Aku hamba-Mu Ruth. Kembangkanlah kiranya sayapmu untuk melindungi aku, karena engkaulah kaum yang wajib menebus kami." Dan Boaz berkata, "Diberkatilah kiranya Ruth, karena Ruth telah menyatakan kasihnya lebih lagi." Terlebih-lebih, Ruth ini adalah wanita baik-baik dan dia tidak mengejar orang-orang muda. Tetapi Boaz mengatakan, ternyata di Bethlehem masih ada kaum yang lebih dekat, yang lebih berhak untuk menebus Ruth. Tetapi kalau sekiranya orang tersebut tidak mau menebus Ruth, maka Boaz akan bersedia menebus Ruth. Pagi-pagi sekali ketika hari masih gelap dan orang belum bisa saling mengenal, maka Boaz menyuruh Ruth pulang. Boaz memberikan 6 takar jelai kepada Ruth untuk dibawa pulang. Sesampainya di rumah, Ruth menceritakan hal tersebut kepada Naomi. Dan Naomi berkata kepada Ruth, "Tunggu sajalah anakku, karena orang ini akan menyelesaikannya perkara ini hari ini juga." Kemudian kita lanjutkan ke kitab Ruth pasal yang keempat dengan judul perikop Ruth menjadi istri Boaz. Pada hari itu juga, pergilah Boaz ke pintu gerbang kota. Ketika dia berada di pintu gerbang kota, lewatlah orang yang paling berhak menembus Naomi dan keluarganya. Kemudian orang itu dipanggil oleh Boaz dan menceritakan bahwa Naomi ingin menjual segala hak miliknya, dan orang yang paling berhak untuk menebus adalah dirinya. Dan orang tersebut pun bersedia untuk menebus segala hak milik Elimelek daripada Naomi. Tetapi Boaz mengatakan apabila dia menebus tanah milik daripada Elimelek ini, maka dia juga mendapatkan Ruth, istri daripada Mahlon. Setelah mendengar itu, orang yang paling berhak menebus ini tidak bersedia, karena katanya apabila demikian maka aku merusakkan hak pusakaku sendiri. Oleh karena itu, biar engkau sajalah yang menebusnya. Oleh karena itu, orang yang paling berhak menebus ini menanggalkan sebelah kasutnya. Karena ini satu buah tradisi di antara orang Israel. Apabila orang yang paling berhak menebus tidak bersedia, maka ia harus menanggalkan kasutnya. Di situ, demi disaksikan oleh 10 orang itu, Boaz menebus segala kepunyaan daripada Elimelek daripada orang itu, termasuk Ruth menjadi istrinya Boaz. Dan dengan demikian, Boaz membangkitkan keturunan bagi keluarga Elimelek. Dan nama Elimelek tidak akan hilang daripada kota itu dan daripada bangsa itu. Dan mengandunglah Ruth dan melahirkan seorang anak laki-laki bernama Obed. Anak ini diasuh oleh Naomi sendiri. Kemudian masih pada kitab Ruth pasal yang keempat dengan judul perikop silsilah Daud. Pada perikop ini diceritakan silsilah daripada Daud. Jadi Peres memperanakkan Hesron, Hesron memperanakkan Ram, Ram memperanakkan Abinadab, Abinadab memperanakkan Nahason, Nahason memperanakkan Salmon, Salmon memperanakkan Boaz, Boaz memperanakkan Obed, Obed memperanakkan Isai ayah Daud, kemudian Isai memperanakkan Daud. So itulah dia beberapa summary kita untuk kitab Ruth pasal 1 sampai dengan pasal yang keempat. Dan sekarang waktunya kita masuk ke dalam renungan kita di video berikutnya.